Jadi saudara menerangkan terkait motif, bahwa motif ini adalah suatu hal yang sangat perlu dibuktikan. Karena jika tidak ada motif adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Menurut pendapat ahli, pembuktian motif ini apakah berhubungan dengan kaitannya terkait dengan untuk kepentingan dalam konteks kebijakan pemidanaan atau terkait dengan hubungannya dengan masalah terbukti tidak terbuktinya suatu unsur delik yang didakwakan. Itu bisa dua. Satu, bisa konteks terbuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan itu berimplikasi kepada apa? Kepada pemidanaan. Dalam putusan yang saya kaji, ada kasus di mana motifnya karena ingin membela kehormatan istri. Istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir secara tenang. Jadi tidak gegabah, dia masih nunggu beberapa saat. Kemudian dia masih mencari alat apa yang pas digunakan untuk menghilangkan korban, ya kan? Kemudian di pengadilan ternyata satu, itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa terencana terbukti. Yang kedua, bisa jadi motif itu menunjuk kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang. Artinya apa? Bisa jadi karena motifnya ini maka kemudian pelaku emosi. Seperti itu. Gimana cara menunjukkan? Silakan datangkan ahlinya. Apa perkataan ahli psikologi terkait itu? Itu yang pertama. Yang kedua, karena seperti itu motifnya, maka kemudian hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana. Itu ada putusannya 2011. Ya. Itu ada dua itu. Menjadi hal-hal yang memperingan pidana. Baik. Dalam suatu kasus, ya kan? Ada juga kemungkinan bahwa seseorang pelaku itu tidak mau mengungkapkan motif karena sebagaimana pendapat ahli tadi itu dapat memperberat atau memperingan sehingga dia menyembunyikan motif yang sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi di dalam perencanaan, syarat-syarat perencanaannya sebagaimana telah saudara ahli jelaskan tadi, ada beberapa poin. Dia memutuskan kehendak dengan tenang, terus kemudian dia mengetahui akibat yang akan dilakukan, yang timbul dari yang akan dilakukan, dan seterusnya. Nah, jika kemudian dia menutupi motif tersebut, tetapi syarat-syarat perencanaan itu terpenuhi, bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, kalau misalnya pelakunya menutup motif, kan bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada alat bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutupi motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, ya kan? Kemudian nanti dilihat apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu kemudian pelaku masih berpikir secara tenang. Kalau ternyata masih berpikir secara tenang, itu perencanaan. Tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli, pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan motifnya ini, disimpulkan bahwa dalam saat itu pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti. Baik, kita ilustrasikan contoh ahli. Seseorang itu mempunyai ada suatu kebencian terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan ahli, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi, dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario, mempersiapkan apapun tindakan-tindakan yang agar perbuatan itu tidak diketahui. Nah, dengan demikian, apakah menurut ahli tetap harus motif itu menjadi suatu hal yang digunakan pembuktian unsur, padahal dari alat bukti yang kita peroleh, semua unsur-unsur bestandel delik dalam satu delik patril pasal 340 itu sudah terpenuhi, ahli? Tidak, kan saya menanyakan, apakah pendapat ahli bagaimana? Ya, silakan dijawab, biar nanti majelis yang akan menilai. Baik, majelis, mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan.
kalau ingin Mungkin Ali, saya tidak hanya mengatakan saya jelaskan mempersiapkan dulu. alat saja. Gini aja, kalau Bapak bicara saya diam. Siap, Ali. Kalau saya bicara Bapak diam. Lanjut Ali. Saya di sini bukan ahli ya. Saya bukan saksi, saya ahli. Sehingga saya tidak boleh dipentingkan dengan perkara ini ya. Baik. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau saya bicara Bapak diam, semuanya diam. Kecuali misalnya majelis mengatakan ini. Oke. Silakan Ali. Tapi kalau Bapak yang berbicara, saya akan diam. Biar kita fair saja. Oke. Prof. Andi Hamzah mengatakan mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat tapi situasi batinnya tidak dalam situasi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Maka kalau misalnya bagaimana kalau motif tidak dibuktikan? Oke. Kalau itu diikuti, apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan bahwa memang kondisi pelaku baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada perasaan tenang enggak? Dan alat bukti itu harus confirm satu dengan yang lain. Kalau ada satu alat bukti yang dia confirm, berarti itu meragukan. Misalnya begini, saksi mengatakan, enggak Pak, itu dia biasa-biasa saja. Tapi ahli mengatakan berdasarkan psikologi, enggak, dia psikologinya dalam kondisi apa? Tidak tenang, ada trauma. Berarti ada alat bukti yang saling tidak confirm. Maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam konteks ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, kemudian ada pelaksanaan. Baik ahli, yang saya tanyakan tadi adalah pada ahli, ini apabila ada kesempurnaan terkait dengan syarat-syarat yang sudah ahli sebutkan tadi, saya tidak hanya mengatakan membatasi pada alat, tapi semua, artinya syarat-syarat daripada unsur persanaan itu kembali, interval waktu, kehendak, dan timbul akibat yang dia ketahui. Nah, tapi kemudian ada kesulitan untuk membuktikan motif. Tapi semua unsur di dalam bestandel delik dan pasal 340 itu bisa dibuktikan, ya kan? Apakah ini kemudian menurut pendapat ahli tetap menjadi tidak bisa dibuktikan dalam perkara ini? Dalam putusan pengadilan itu ada dua majelis. Satu, ada yang mengatakan motif wajib dibuktikan karena itu berkaitan dengan keputusan kehendak dalam susunan. Meskipun seperti itu, ada beberapa putusan yang dalam perkara itu motifnya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah kenapa kemudian karena tidak jelas, yang saya baca itu hakim tidak menyimpulkan adanya perencanaan. Kenapa? Yang dibuktikan adalah dia ternyata tidak dalam situasi tenang. Jadi di sini motif itu berkorelasi dengan ketenangan kejiwaan pelaku baik saat memutuskan, ada jeda maupun dalam pelaksanaan. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu seharusnya, ini saya bicara tentang yang normatif, ya harus ada didatakan ahli yang bisa memastikan apa motif pelaku melakukan kejahatan. Yang kedua, apa alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa kondisi kejiwaan pelaku adalah dalam situasi tenang. Jadi harus ada di situ. Dan harus saling confirm satu dengan yang lain. Itu aja dari saya. Jadi ketegasan ahli ya, apakah kemudian dengan dia tidak menyembunyikan suatu motif ya, apakah menurut pendapat ahli ini menjadi bagian juga bahwa tidak bisa membuktikan ketenangan tadi? Bisa saja ahli, ya kan, dia sembunyikan motif, tetapi kemudian dia melakukan itu dengan ada ketenangan gitu loh. Karena dia menyembunyikan motif agar ya tadi salah satu syarat bagaimana supaya ada memperingan hukuman gitu. Nah, atau dia membohongi motif yang diucapkan. Nah, itulah. Jadi ketenangan dengan motif, ya kan? Apa korelasi yang harus diinikan ahli? Bisa dijelaskan yang dimaksud membohongi motif seperti apa? Umpama dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya, ya kan? Dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya. Karena kalau dia ungkapkan motif yang sebenarnya, ini juga akan memperberat. Bagaimana sudah dijelaskan. Tadi bukan hanya terdakwa, lewat alat bukti yang lain motif itu diungkapkan. Tadi ya, sudah ini kan dijelaskan. saya tidak bercipta fakta, saya hanya bicara tentang bagaimana suatu kondisi-kondisi tertentu dalam konteks teori. Itu yang. Biarkan saksi biarkan ahli menjawab, nanti majelis yang menilai. Baik. Seharusnya ini didatangkan ahli psikologinya. Harusnya gitu. Jadi karena begini loh. Saya kasih ilustrasi begini. Ada pelaku itu dia memiliki hubungan yang sangat unik dengan orang tertentu. Misalnya istri saya. Ini majelis ini unik. Makanya ini perlu dikonfirm ke ahli psikologinya.
Saya misalnya begini, tidak mungkin istri saya akan mengatakan misalnya saya diperkosa. Saya nggak mungkin majelis. Ini unik. Kenapa unik? Karena itu individu berbeda-beda. Ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya percaya 1000% kepada istri saya misalnya. Maka misalnya gini, kenapa Bapak tidak rasional, harus menimbang? Ini konteksnya sangat spesifik. Oleh karena itu maka perlu ada ahli lain yang bisa menjelaskan itu. Siapa yang menjelaskan? Ahli yang berkompeten. Saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan Bapak karena itu terkait dengan kejiwaan. Nanti saya bisa sesat saya. Jadi tinggal ini aja Pak, biar clear. Apakah ada ahli psikologinya? Saya mohon maaf majelis, saya belum pernah lihat live sidang ini. Saya belum pernah majelis. Saya belum pernah. Terima kasih.